Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1211 sampai tahun 1215. Bab 1211. Oke, saya tahu apa yang Anda katakan. Saya akan berbicara dengan Qin Lan ketika saya punya waktu, dan melihat apakah dia bisa melakukan sesuatu. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Su Yurou. Oke. Su Yurou mengangguk. Dan Fendi Zanders melihat sepertinya tidak ada yang lain, jadi dia tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi, dan bangkit untuk pergi. Su Yurou berinisiatif menyuruh Fendi Zanders keluar dari gedung perusahaan. Setelah keduanya keluar dari perusahaan, Fendi Zanders melihat Mercedes-Benz miliknya rusak, jadi dia berkata kepada Su Yurou, "Bos Su, mobil ini tertabrak, tolong minta seseorang untuk memperbaikinya jika Anda punya waktu." "Baiklah, kalau begitu tetaplah di sini di perusahaan, aku akan datang dan mengambilnya kapanpun aku membutuhkannya." "Oke." Su Yurou buru-buru mengangguk. "Dan kamu ingat untuk mengirimiku biaya perbaikan." Fendi Zanders melanjutkan setelahnya berpikir sejenak. Lagi pula, Liu Qing memegang WeChat milik Fendi Zanders di tangannya, dan Fendi Zanders khawatir jika Liu Qing harus kehilangan uang, dia tahu berapa banyak kerugian yang harus dia tanggung. Bagus. Su Yurou mengangguk lagi. Fendi Zanders berjalan menuju pinggir jalan dengan langkahnya, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, bersiap untuk pulang dan mengobrol dengan Qin Lan tentang klub Huatian. 1 jam kemudian, Fendi Zanders kembali ke rumah dengan membawa tas besar berisi makanan ringan yang biasanya disukai Qin Lan. Saat ini, Qin Lan masih duduk di sofa sambil menonton TV. Terkadang Fendi Zanders merasa bahwa Qin Lan adalah wanita yang menyedihkan. Di kota ini, Qin Lan tidak mengenal siapapun kecuali Fendi Zanders, dan dia tidak memiliki kegiatan sosial apapun. Selain pergi ke kelas, dia biasanya menonton TV di rumah. Guru Qin. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berjalan langsung ke sisi Qin Lan, lalu berteriak dengan senyuman. Setelah Qin Lan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menoleh dan memandang Qin Lan dengan acuh tak acuh, lalu fokus pada makanan ringan di tangan Fendi Zanders, dan berkata dengan mulut melengkung, "Kamu membelikan ini untukku." "Ya, aku membelikannya untukmu." Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. "Jika kamu tidak punya pekerjaan, kamu bisa memperkosa atau mencuri. Kamu tidak punya sesuatu untuk ditanyakan padaku, kan?" Qin Lan melihat sekilas tujuan sebenarnya Fendi Zanders. "Tidak, apa maksudmu dengan itu? Kita sudah saling kenal begitu lama, dan kamu sudah menyelamatkanku beberapa kali. Apa masalahnya jika aku membelikanmu makanan ringan?" Fendi Zanders berteriak dengan berpura-pura sedikit marah. "Oke, jangan berakting denganku di sini, katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu. Aku sedang tidak ingin membuang waktu bersamamu sekarang." Seolah dia tidak ingin Fendi Zanders mengganggunya menonton TV, kata Qin Lan langsung. "Dahi." Melihat Qin Lan begitu terus terang, Fendi Zanders tampak sedikit malu, dan kemudian berkata dengan lembut, "Sebenarnya, saya punya sedikit masalah dan saya ingin meminta bantuan Anda." "Ada apa?" Qin Lan bertanya dengan ringan. "Saya dengar ada clubhouse Huatian yang ingin dijual baru-baru ini, tapi saya tidak tahu siapa pemilik clubhouse ini. Bisakah Anda menggunakan hubungan Anda untuk membantu saya menyelidikinya?" Setelah melihat Qin Lan begitu berterus terang, Fendi Zanders berhenti berbicara omong kosong dan langsung menyatakan tujuannya. "Apakah ini ada gunanya bagiku?" Qin Lan bertanya dengan ringan. "Tentu ada keuntungannya. Biar ku beritahu, orang-orang di Rockefeller juga sangat tertarik dengan clubhouse ini, karena clubhouse ini telah mengumpulkan begitu banyak kontak selama bertahun-tahun. Kalau ada yang bisa mendapatkan clubhouse ini, itu setara dengan menguasai klub. Mendapatkan kontak di klub ini akan sangat membantu kami dalam menangani Rockefeller di masa depan, tapi begitu Rockefeller mendapatkan klub ini, segalanya mungkin akan merepotkan." Fendi Zanders berkata kepada Qin Lan dengan penuh semangat. Dan Qin Lan menoleh dan melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, "Oke, karena masalah ini ada hubungannya dengan Rockefeller, maka saya akan membantu Anda bertanya." "Bagus sekali." Setelah melihat Qin Lan setuju untuk turun, mata Fendi Zanders bersinar karena kegembiraan. Karena dia mengetahui energi Qin Lan dengan baik, selama Qin Lan setuju untuk membantu, maka dia pasti bisa menemukan bos di balik layar Huatian Clubhouse. Tapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa ditangani Qin Lan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Qin Lan tidak mendapatkan apapun, dan dia bahkan tidak mengetahui nama bos Huatian Clubhouse. Fendi Zanders benar-benar putus asa, karena dia tidak pernah menyangka masalah ini akan sesulit ini. "Kakak perempuan, kamu bilang kamu makan begitu banyak makanan ringan dariku, tetapi kamu bahkan tidak bisa melakukan hal ini, aku benar-benar yakin." Melihat Qin Lan yang sedang duduk di sofa dan makan makanan ringan dengan santai, Fendi Zanders teriak tak berdaya. "Aku bukan dewa, bagaimana aku bisa melakukan segalanya, dan bukankah ini hanya clubhouse? Jika kamu tidak bisa memenangkannya, lupakan saja. Kenapa kamu begitu bersemangat?" Qin Lan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan mulut kecilnya yang melengkung. "Apa yang kamu bicarakan?"
Klub ini sangat penting, oke. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Kinlan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, sebenarnya, sangat mudah bagimu untuk menyelidiki siapa bos di balik Clubhouse Huatian. Itu tergantung apakah kamu berani melakukannya. Titik petik 2. Kamu punya cara. Fendi Zanders tertegun sejenak, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Lihat ini. Kinlan menunjuk ke foto di meja kopi. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil foto-foto itu, dan menemukan bahwa itu semua diam-diam adalah foto seorang wanita. Wanita ini memiliki sosok yang sangat seksi dan penampilan yang sangat menawan. Dia seharusnya sangat cantik. Anda pasti tahu kalau ini adalah foto candid, tanpa ada keindahan sama sekali. Tapi wanita di foto itu masih bisa secantik itu sudah sangat langka. Siapa wanita ini? Fendi Zanders bertanya pada Kinlan dengan sedikit bingung. Wanita ini adalah Xia Wanqing, manajer umum klub Huatian. Menurut penyelidikan saya, Xia Wanqing telah bekerja di Huatian selama 5 atau 6 tahun, dan dia telah menjadi manajer umum sejak awal, jadi hubungannya dengan bos Huatian klub pasti tidak sederhana. Kamu hanya perlu menculik Xia Wanqing, lalu kamu bisa bertanya kepada pemilik klub Huatian dari mulut Xia Wanqing. Kata Kinlan dengan nada yang sangat tenang. Penculikan. Fendi Zanders langsung tercengang setelah mendengar kalimat ini. Ya, ini cara paling sederhana dan langsung. Kinlan mengangguk. Kak, lelucon internasional apa yang kamu buat denganku? Penculikan itu ilegal, tahukah kamu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Aku bahkan membunuh orang, jadi apakah aku masih takut akan hal ini? Kinlan berkata dengan ringan. Kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Aku tidak bisa akur denganmu, dan masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Xia Wanqing. Mengapa aku harus menculiknya ketika aku punya waktu luang? Fendi Zanders merasa penculikan itu agak buruk, jadi dia menolak setelah memikirkannya. Kebajikan seorang wanita, kamu masih ingin menghadapi Rockefeller seperti ini. Kata Kinlan ringan dengan mulut kecilnya melengkung. Berurusan dengan Rockefeller bukan berarti melakukan hal tidak senonoh seperti itu. Fendi Zanders berkata dengan benar. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Kinlan menatap Fendi Zanders dengan ringan, dan tidak banyak bicara. Tapi Fendi Zanders berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Bab 1212, Jingle Bell. Saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders melihat telepon itu dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, jadi dia menghubungkan telepon itu. Halo. Tuan Zanders, saya Liu Qing yang menabrak mobil Anda beberapa waktu lalu. Saya tidak tahu apakah Anda masih mengingatnya. Ada suara yang sangat menyenangkan di ujung telepon. Saya mendapat kesan. Fendi Zanders mengangguk dan menjawab. Saat ini, 3 hari penuh telah berlalu sejak Liu Qing menabrak mobil Fendi Zanders. Fendi Zanders sedang meneliti klub Huatian baru-baru ini, dan Liu Qing tidak berinisiatif untuk menghubungi Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders sudah lama melupakannya. Tuan Zanders, apakah mobil Anda sudah diperbaiki? Liu Qing terus bertanya. Seharusnya sudah diperbaiki. Jawab Fendi Zanders. Lalu berapa yang kamu keluarkan? Aku akan mentransfer uangnya kepadamu, sebenarnya biayanya tidak banyak, dan kamu tidak sengaja melakukannya hari itu, atau lupakan saja. Setelah memikirkannya sebentar, Fendi Zanders berkata dengan lembut. Lalu bagaimana bisa, masalah ini awalnya salahku, jadi aku pasti akan memberimu uang, dan untuk menyampaikan permintaan maafku, aku berencana mentraktirmu makan, atau mari kita bertemu dan membicarakannya. Kata Liu Qing tergesa-gesa. Makan. Nada suara Fendi Zanders ragu-ragu. Apa? Aku, cantik sekali, berinisiatif mengundangmu makan malam, apakah kamu masih merasa bersalah? Merasa Fendi Zanders ragu-ragu, Liu Qing bertanya dengan nada tidak puas. Tidak, tidak. Fendi Zanders buru-buru menjawab, lalu melanjutkan, kamu yang menentukan waktu dan tempatnya, aku akan menemuimu nanti. Bagus. Setelah melihat Fendi Zanders setuju, Liu Qing langsung menutup telepon. Setelah Fendi Zanders menutup telepon, ada kilatan aneh di matanya. Karena dia selalu merasa Liu Qing agak aneh, tetapi Fendi Zanders tidak tahu apa yang aneh. Liu Qing tidak merasa seperti wanita biasa bagi Fendi Zanders. Tepat ketika Fendi Zanders bertanya-tanya tentang pertanyaan ini, dia menerima pesan WeChat dari Liu Qing, yang mencantumkan lokasi dan waktu restoran tersebut. Fendi Zanders tidak terlalu memikirkannya, dan setelah menyapa Kinlan, dia meninggalkan rumah. Lebih dari 1 jam kemudian, Fendi Zanders datang ke pintu sebuah restoran Sichuan. Dekorasi di dalam restoran masih sangat bagus. Meski tidak mewah, namun terasa sangat nyaman. Hai Tuan, Anda berapa? Nona Yingbin berinisiatif berjalan di depan Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Aku di sini untuk mencari temanku. Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Apakah kamu teman Nona Liu? Pelayan itu bertanya. Kanan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kalau begitu tolong. Nona Yingbin buru-buru mengambil inisiatif untuk memimpin Fendi Zanders. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti Nona Yingbin ke dalam sebuah kotak.
Saat ini, Liu Qing sudah duduk di dalam kotak menunggu. Hari ini, Liu Qing mengenakan gaun tube top putih, dan rambut hitam legamnya dengan santai menutupi bahunya. Berbeda dari Liu Qing yang dilihat Fendi Zanders terakhir kali ini Liu Qing terlihat sangat anggun dan mulia, dan juga memiliki sedikit martabat. Tuan Zanders, apakah Anda di sini? Liu Qing berteriak sambil tersenyum setelah melihat Fendi Zanders. Nona Liu, jangan terus memanggilku Tuan Zanders, panggil saja aku Fendi Zanders. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Liu Qing. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Fendi Zanders. Liu Qing mengangguk, lalu memberi isyarat agar Fendi Zanders duduk. Fendi Zanders duduk tepat di hadapan Liu Qing, dan Liu Qing tidak terburu-buru untuk berbicara dengan Fendi Zanders, tetapi mengambil perangkat teh di depannya dan mulai memainkannya. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu apa-apa tentang seni teh, entah kenapa dia terpesona melihat Liu Qing bermain dengan perangkat teh di sini. Karena gerakan Liu Qing yang sangat anggun membuat orang terlihat sangat nyaman. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Liu Qing adalah orang yang sangat suka minum teh. Fendi Zanders, apakah kamu biasanya minum teh? Liu Qing bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders sambil menuangkan teh untuk Fendi Zanders. Jangan minum. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, lalu melanjutkan, menurutku teh memiliki rasa yang sama, aku tidak terlalu menyukainya. Liu Qing tersenyum tipis saat mendengar ucapan Fendi Zanders. Kata-kata, dan tidak banyak bicara. Fendi Zanders mengambil cangkir teh dan meminum semua teh di dalamnya sekaligus. Bukan begitu caramu minum teh. Kamu harus mencicipi aroma teh secara perlahan. Jika kamu minum seperti ini, maka setiap teh pasti memiliki rasa yang sama. Liu Qing berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, mengambil cangkir teh dan menyesapnya sedikit sesuai dengan metode Liu Qing. Bagaimana perasaanmu? Liu Qing melihat selera Fendi Zanders. Masih sama. Kata Fendi Zanders tak berdaya. Ketika Liu Qing mendengar kata-kata Fendi Zanders, senyuman menawan muncul di sudut mulutnya, yang membuat perhatian Fendi Zanders sedikit terganggu. Senyuman Liu Qing sangat bersih dan menawan, Fendi Zanders merasa seolah-olah dia belum pernah melihat senyuman yang begitu bersih. Setelah beberapa menit, pelayan mulai menyajikan makanan. Dan Liu Qing mengobrol dengan Fendi Zanders sambil makan. Melalui percakapan tersebut, Fendi Zanders mengetahui bahwa Liu Qing hanya 5 tahun lebih tua dari Fendi Zanders, tetapi ketika Liu Qing berusia 6 tahun, dia pergi ke Inggris dan tinggal di Inggris sepanjang waktu. Dia baru saja kembali ke Tiongkok baru-baru ini. Adapun beberapa pertanyaan lebih rinci, Fendi Zanders tidak tahu. Dia tidak bertanya, dan Liu Qing tidak mengatakan apa-apa. Makanan di restoran Sichuan ini masih sangat enak, sehingga Fendi Zanders mencurahkan sebagian besar energinya untuk makan, sedangkan Liu Qing akan berinisiatif untuk mengobrol dengan Fendi Zanders. Singkatnya, Fendi Zanders menikmati makanan dengan sangat bahagia. Fendi Zanders, beritahu saya nomor rekening bank Anda, dan saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Melihat Fendi Zanders hampir selesai makan, Liu Qing mengeluarkan ponselnya dan berencana mentransfer uang ke Fendi Zanders. Tetapi Fendi Zanders meletakkan sumpit di tangannya, dan berkata dengan lembut, sebenarnya, harganya hanya kurang dari 10.000 yuan. Anda sudah mengundang saya makan malam hari ini. Saya pikir uangnya baik-baik saja. Liu Qing memandang Fendi Zanders dengan ringan, dan kemudian berkata dengan lembut, baiklah, jika Anda memerlukan bantuan apapun di masa depan, Anda dapat menghubungi saya, selama saya dapat membantu, saya pasti akan membantu Anda. Fendi Zanders memandang Liu Qing dengan senyuman tak berdaya, dan diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa Liu Qing, wanita seperti dia, tidak dapat membantunya. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan bos klub Huatian, tetapi Qin Lan tidak tahu tentang masalah ini. Tidak ada cara lain, dan Liu Qing hanyalah orang yang baru saja kembali ke Tiongkok, jadi Liu Qing pasti tidak akan dapat membantu dalam masalah seperti itu. Meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, Fendi Zanders masih mengangguk setuju. Fendi Zanders mengobrol santai dengan Liu Qing sebentar, lalu mereka meninggalkan restoran bersama. Melihat Fendi Zanders datang dengan taksi, Liu Qing berencana untuk mengantar Fendi Zanders kembali, tetapi Fendi Zanders menolak. Dan Fendi Zanders mengetahui bahwa mobil yang dikendarai Liu Qing hari ini adalah Ferrari, tetapi bukan Ferrari hari itu. Jadi dia tahu di dalam hatinya bahwa Liu Qing bukanlah wanita yang mudah, dia juga harus menjadi gadis kaya. Bab 1213. Jam 9 malam. Fendi Zanders kembali ke rumah, dan hendak berdiskusi dengan Qin Lan tentang Clubhouse Huatian. Namun sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, ponselnya berdering lagi. Kali ini Su Yurou menelepon. Presiden Su, ada apa? Fendi Zanders terhubung langsung ke telepon dan bertanya dengan lembut. Tuan Zanders, saya baru saja menerima kabar bahwa bos Huatian Clubhouse akan mengadakan pesta pada pukul 6 besok malam, dan dia akan mengumumkan pemindahan Huatian Clubhouse pada waktu itu. Su Yurou berkata dengan nada serius. Apakah akan diumumkan besok? Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Saya juga tidak tahu tentang ini. Mungkin saya ingin membicarakan metode transfer klub Huatian, atau langsung mengumumkan transfer klub Huatian. Semuanya tidak diketahui sekarang. Su Yurou berkata perlahan.
Apakah beritanya akurat? Fendi Zanders bertanya. Banyak orang telah menerima berita ini, seharusnya tidak ada masalah. Jawab Su Yurou. Tidak apa-apa, aku tahu. Fendi Zanders hanya menjawab, lalu menutup telepon. Saat ini, suasana hati Fendi Zanders sangat rumit, karena dia tidak menyangka bos klub Huatian muncul begitu terburu-buru. Ini juga berarti Fendi Zanders tidak punya waktu untuk bersiap sama sekali. Apa yang salah? Qin Lan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Besok jam 6 sore, bos Huatian Clubhouse akan mengadakan pesta. Saat itu, dia mungkin mengumumkan pemindahan Huatian Clubhouse. Fendi Zanders menjawab dengan sedikit tidak berdaya. Kalau begitu mungkin sudah terlambat bagimu untuk menculik Xia Wanxing sekarang. Kata Qin Lan ringan. Kapan aku bilang aku akan menculik Xia Wanxing? Fendi Zanders berteriak dengan sedikit putus asa. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Qin Lan bertanya dengan santai. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang, tapi menurut saya pemindahan Huatian Clubhouse pasti sudah diputuskan secara default, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kata Fendi Zanders tak berdaya. Kalau begitu, apakah kamu ingin menghadiri pesta besok? Qin Lan terus bertanya. Berpartisipasilah, tentu saja saya akan berpartisipasi. Fendi Zanders buru-buru menjawab, lalu melanjutkan, pihak besok mungkin tidak langsung mengumumkan hasilnya, mungkin bisa ditransfer melalui penawaran. Jika benar-benar menawar, maka saya masih sangat yakin. Anda berpikir terlalu sederhana. Clubhouse Huatian hanyalah mesin pencetak uang. Jika bos Clubhouse Huatian benar-benar demi uang, maka dia tidak perlu mentransfer Clubhouse tersebut. Qin Lan memukul Fendi Zanders tanpa ampun. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, uang tidak dapat diselesaikan, dan pada akhirnya saya tidak bisa mendapatkan klub ini, jadi saya harus melakukannya. Pergi dan lihat, selama orang-orang Feili tidak mendapatkan Clubhouse ini. Qin Lan memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan berita bahwa bos Huatian Clubhouse akan mengadakan pesta menyebar ke seluruh kota Nanyuan dalam sekejap. Pada dasarnya, semua bos besar terkenal di Provinsi Zonghai telah menerima surat undangan tersebut. Clubhouse tersebut sangat tertarik, dan ini adalah pertama kalinya bos dari Clubhouse Huatian muncul, jadi semua orang bertanya-tanya siapa bos dari Clubhouse Huatian itu. Beberapa orang bahkan sudah mulai memprediksi dengan siapa Huatian Clubhouse akan berakhir. Tentu saja, yang paling berharap adalah keluarga besar di Provinsi Zonghai, dan salah satu keluarga besar tersebut adalah Rockefeller. Fendi Zanders juga sangat penasaran sekarang, siapa yang pada akhirnya bisa memenangkan klub ini. Jika orang-orang dari Rockefeller tidak mendapatkan klub ini, maka dampaknya terhadap Fendi Zanders akan sangat kecil. Tetapi jika orang-orang Rockefeller mendapatkan Clubhouse ini, maka segalanya mungkin akan merepotkan. Keesokan harinya, sekitar jam 4 sore. Fendi Zanders berganti pakaian mahal, lalu meninggalkan rumah sendirian. Bagaimanapun, dia akan menghadiri pesta mewah seperti itu, dan Fendi Zanders ada di sana atas nama M Grand Group, jadi dia masih menaruh perhatian besar pada berpakaian. Jika saatnya tiba ketika klub benar-benar ditransfer melalui penawaran, Fendi Zanders masih memiliki banyak kekhawatiran. Semoga. Menurut informasi yang diberikan oleh Su Yurou, pesta tersebut diadakan di Huatian Business di bawah Huatian Club. Dan Huatian Business sendiri merupakan tempat yang sangat terkenal, sehingga Fendi Zanders naik taksi dengan santai, lalu datang ke lokasi Huatian Business. Gerbang bisnis Huatian saat ini masih sangat ramai, segala jenis mobil mewah diparkir di depan gerbangnya, pada dasarnya selama bos yang dapat disebutkan namanya di Provinsi Zonghai datang untuk berpartisipasi dalam pesta ini. Dan di pintu masuk Huatian Business, ada deretan wanita penyambutan yang mengenakan congsam merah. Tugas utama para wanita penyambutan ini adalah menerima tamu dan mengantar mereka ke tempat yang harus mereka tuju. Karena tergantung pada tingkat statusnya, tempat-tempat yang harus dikunjungi para tamu tentu saja berbeda-beda. Sebelum pesta resmi dimulai, semua tamu harus tetap berada di ruang tunggu mereka. Saat ini, di pintu masuk bisnis Huatian, masih ada 4 pria kuat yang berpenampilan seperti pengawal, dan seorang pria parubaya berjas hitam. Keempat orang kuat ini semuanya adalah pejuang, dan kekuatan mereka tidak boleh sederhana. Setelah Fendi Zanders keluar dari mobil, dia mengamati lingkungan sekitarnya sebentar, dan kemudian dia menemukan hal yang sangat memalukan. Artinya, siapapun yang masuk ke Huatian Bisnis akan berinisiatif menunjukkan surat undangannya. Setelah pria parubaya memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dia dapat mengizinkan Anda masuk. Tetapi Fendi Zanders sama sekali tidak tahu tentang surat undangan itu, dan dia tidak mengerti mengapa dia tidak memiliki surat undangan. Setiap kali dia datang ke pesta semacam ini. Ini mungkin perbedaan antara orang biasa dan mereka yang disebut kelas atas. Tidak peduli apa yang dilakukan masyarakat kelas atas, mereka mengikuti aturan. Surat undangan itu seperti simbol status, dan juga dapat memastikan bahwa beberapa pemalas tidak bisa masuk. Tapi Fendi Zanders hanyalah orang biasa, dan dia tidak pernah memikirkan hal-hal ini dalam pikirannya.
Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak bisa masuk tanpa surat undangan, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Yurou, ingin menanyakan apakah Su Yurou memiliki surat undangan di tangannya. Namun Fendi Zanders putus asa karena Su Yurou juga tidak menerima surat undangan tersebut. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa Su Yurou tidak memiliki surat undangan, hatinya menjadi semakin marah. Bagaimanapun juga, M-Grand Group mereka adalah salah satu perusahaan terbesar di Tiongkok, dan mereka bahkan tidak menyiapkan surat undangan untuk mereka. Dan semua bos biasa itu memiliki surat undangan, Fendi Zanders benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang dari bisnis Huatian ini. Namun, Fendi Zanders segera menyadari bahwa kemungkinan besar ini adalah ulah orang-orang Rockefeller. Rockefeller sengaja tidak mengizinkan orang-orang Fendi Zanders menghadiri pesta tersebut. Bab 1214. Fendi Zanders mengamati sebentar daerah sekitarnya, dan dia merasa karena tidak ada cara untuk masuk melalui pintu masuk utama, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode lain untuk masuk. Karena Rockefeller tidak ingin Fendi Zanders masuk, Fendi Zanders harus masuk dan melihat apa yang terjadi. Karena ada terlalu banyak orang di lantai bawah di bisnis Huatian, jadi Fendi Zanders tahu bahwa dia akan mudah terlihat jika dia masuk sekarang. Tuan Zanders dari kota Jiangcheng yang bermartabat memanjat tembok untuk menghadiri pesta. Setelah masalah ini ditemukan, Fendi Zanders mungkin akan menjadi lelucon besar. Jadi Fendi Zanders berencana untuk memanjat tembok dan masuk ketika jumlah orang lebih sedikit. Fendi Zanders secara acak menemukan lokasi terpencil, dan kemudian menunggu dengan tenang. Saat ini, Fendi Zanders telah melihat banyak orang yang dia kenal telah memasuki bisnis Huatian. Di antara mereka adalah orang-orang yang ditemui Fendi Zanders di klub Jinhua saat itu, dan bahkan Lin Zihua, Kong Junhao, Luo Zhengji, Su Cheng, Zhou Muxue dan Ku Xiaoying, teman lama dari kota Jiangcheng, telah datang ke sini, dan orang-orang ini mendapat undangan kartu. Tapi yang tidak disangka Fendi Zanders adalah Du Siwei juga mengikuti seorang pemuda ke Clubhouse Huatian. Pemuda itu seharusnya menjadi pacar kaya generasi kedua Du Siwei. Fendi Zanders benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang ini melakukan perjalanan sejauh ini untuk menghadiri pesta ini. Mungkinkah Lin Zihua dan yang lainnya juga sangat tertarik dengan Clubhouse Huatian ini? Saat Fendi Zanders memikirkan masalah ini, sedan Bentley hitam perlahan berhenti di depan pintu Huatian Bisnis. Setelah pintu mobil terbuka, Zhou Qiao mengenakan gaun malam hitam, menginjak sepatu hak tinggi dan keluar dari mobil. Tidak peduli apapun, Zhou Qiao adalah ratu bisnis kota Nanyuan. Jadi ketika Zhou Qiao datang ke tempat tersebut, banyak orang berjalan ke arah Zhou Qiao satu demi satu dan mulai menyapa Zhou Qiao. Dan Zhou Qiao melihat sekilas Fendi Zanders berdiri di sudut, tetapi Zhou Qiao tidak banyak bicara setelah melihat bahwa Fendi Zanders tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, tetapi hanya bertukar beberapa kata dengan semua orang, lalu melangkah di mengenakan sepatu hak tinggi dan ditemani sekretaris, dia memasuki bisnis Huatian. Zhou Qiao baru saja memasuki gedung ketika sebuah mobil bisnis berhenti di depan pintu. Orang yang keluar dari mobil bisnis juga adalah kenalan Fendi Zanders, Song Feiyu. Song Feiyu mengenakan setelan putih hari ini, dengan wajah tampan dan sosok langsing, dia terlihat sangat tampan. Setelah Song Feiyu keluar dari mobil, dia berinisiatif membuka pintu belakang. Seorang pria parubaya keluar dari mobil, dan pria parubaya ini tidak lain adalah ayah Song Feiyu, Song Jianhe. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Song sendiri adalah keluarga lokal besar di kota Nanyuan karena begitu banyak lemak di klub Huatian, jadi keluarga Song pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ditemani oleh Song Feiyu, Song Jianhe masuk ke bisnis Huatian. Selanjutnya, beberapa kenalan yang dikenal Fendi Zanders secara bertahap memasuki bisnis Huatian. Tapi yang paling mengejutkan Fendi Zanders adalah Tang Xiaoyu datang ke sini bersama Tang Yufu. Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa partainya akan begitu berpengaruh kali ini, tetapi semua bos terkenal di provinsi Zhonghai hadir. Tentu saja banyak dari mereka yang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Mereka sendiri tidak ada kekuatan untuk bersaing dengan klub ini. Dan yang benar-benar ingin memenangkan Clubhouse ini hanyalah beberapa keluarga besar. Saat ini, Fendi Zanders diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa jika dia dapat membantu Zhou Qiao atau keluarga Tang mendapatkan klub ini, itu sebenarnya akan menjadi pilihan yang baik untuknya. Tetapi jika keluarga Song mendapatkan klub ini, apa yang akan terjadi? Ini mungkin sedikit merepotkan. Setengah jam berlalu dengan cepat. Saat ini, waktu tersisa kurang dari setengah jam sebelum pesta resmi dimulai, sehingga sebagian besar tamu sudah tiba di pesta, dan tidak banyak tamu yang tersisa. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bersiap untuk memanjat tembok belakang dan memasuki bisnis Huatian. Fendi Zanders berjalan ke dinding belakang bisnis Huatian, karena perhatian semua orang tertuju pada pintu masuk utama saat ini, jadi tidak ada seorang pun di sini. Tembok itu tingginya hampir 2 meter, dan mustahil bagi orang biasa untuk memanjatnya, tetapi bagi Fendi Zanders, itu bukan apa-apa. Fendi Zanders mundur 2 langkah, berencana memulai lari. Fendi Zanders. Tetapi pada saat ini, suara yang familiar terdengar di telinga Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar suara ini, dia tertegun sejenak. Karena dia bisa merasakan bahwa suara ini sangat familiar, namun untuk beberapa saat dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengar suara ini sebelumnya.
Segera setelah itu, aroma samar muncul. Fendi Zanders menoleh ke belakang tanpa sadar, dan menemukan bahwa orang yang muncul di hadapannya saat ini tidak lain adalah Liu Qing yang makan malam bersamanya kemarin. Liu Qing memandang Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sini?" Fendi Zanders memandang Liu Qing tanpa daya. Dia telah menunggu begitu lama karena dia takut akan bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Tapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu seorang kenalan pada akhirnya. "Liu Qing, kenapa kamu ada di sini?" Fendi Zanders bertanya pada Liu Qing tanpa daya. Dan Liu Qing menoleh untuk melihat sekeliling, dan berkata dengan lembut, "Saya kebetulan lewat di sini, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku tidak ada urusan, aku hanya menunggu seseorang di sini." Fendi Zanders menjelaskan dengan ekspresi malu. Saat ini, Fendi Zanders pasti tidak akan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menghadiri pesta, tetapi mereka tidak memberinya surat undangan sama sekali, jadi dia hanya bisa memanjat tembok untuk masuk. Fendi Zanders saat ini bukan lagi sama Fendi Zanders seperti sebelumnya. Terkadang ia masih peduli dengan wajahnya sendiri, apalagi saat menghadapi wanita cantik seperti Liu Qing. Agak terlalu memalukan. "Apakah kamu menunggu teman di sini?" Liu Qing berkedip dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Ya, temanku akan datang nanti, jika kamu tidak ada urusan, pergilah dulu." Hanya ada satu pikiran di benak Fendi Zanders sekarang, yaitu cepat dan biarkan Liu Qing pergi. Lagi pula, masih kurang dari setengah jam sebelum pesta dimulai. Jika Liu Qing menunda partisipasinya dalam pesta, Fendi Zanders mungkin sibuk hari ini. Ke atas. "Kami berdua benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain di sini." Liu Qing sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Ya, ini benar-benar takdir." Fendi Zanders memandang Liu Qing dan mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada yang harus kamu lakukan? Kamu harus cepat, temanku akan segera datang. Sebenarnya aku sedang tidak ada urusan. Kamu mau main kemana bersama teman-temanmu nanti? Bagaimana kalau mengajakku?" Liu Qing bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Qing, seluruh tubuhnya roboh. Bagaimanapun, dia memiliki urusan serius yang harus dilakukan hari ini, dan dia sama sekali tidak ingin membuang waktu bersama Liu Qing di sini. Bab 1215. Saya baru saja kembali ke Tiongkok belum lama ini, dan saya tidak kenal banyak teman. Tidak apa-apa bagiku untuk menganggur sekarang, atau kamu bisa mengajakku bermain bersama, kemana kamu akan pergi nanti? Liu Qing bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Apa, Nona Liu, aku akan serius nanti, jadi tidak pantas bagimu untuk berada di sisiku, atau aku akan menemuimu di lain hari, dan aku akan membawamu ke kota Nanyuan untuk bersenang-senang, bagaimana menurutmu?" Tanda tanya petik 2. Fendi Zanders berkata kepada Liu Qing dengan suara rendah. "Apa yang membuatmu tidak nyaman untuk membawaku bersamamu?" Liu Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Qing, dia hampir menjadi gila. Bagaimanapun, pestanya akan segera dimulai, dan jika Fendi Zanders tidak bisa masuk saat itu, mustahil baginya untuk masuk lagi. Oleh karena itu, Fendi Zanders harus memanfaatkan waktu ketika ada lebih banyak orang, dan menyelinap di perairan yang bermasalah. "Panggil." Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Nona Liu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya akan menghadiri pesta di sini nanti, jadi Anda tidak boleh masuk bersama aku. Apakah kamu akan pergi ke pesta?" Liu Qing tampak sedikit bersemangat melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan keras, "Biar ku beritahu, hal favoritku adalah pergi ke pesta, dan aku bisa menari, kamu juga harus membutuhkan pasangan dansa saat kamu pergi. Ke pesta, kan? Bisakah kamu mengajakku masuk? Aku bosan sendirian sekarang. Tarian apa yang kamu menari?" Fendi Zanders berteriak dengan ekspresi patah, dan kemudian melanjutkan, "Saya tidak pergi ke pesta untuk berdansa, saya memiliki urusan yang serius, dan Anda tidak bisa masuk, mengapa saya tidak bisa masuk?" Liu Qing menjawab dengan mulut kecil, dan kemudian melanjutkan, "Apakah kamu tidak menyukaiku? Apakah kamu tidak ingin aku menjadi rekan dansamu? Apakah kamu takut membawaku masuk akan membuatmu malu?" Liu Qing berpura-pura menjadi kasihan saat berbicara, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan hati-hati. Dan setelah Fendi Zanders melihat Liu Qing seperti ini, dia mulai bertanya-tanya dalam hatinya apakah Liu Qing saat ini adalah Liu Qing yang dia lihat kemarin. Kemarin Liu Qing masih terlihat anggun, tapi hari ini dia berubah menjadi wanita sekecil itu. Benar saja, semua wanita pandai berakting. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Dia tahu bahwa dia akan terus terlibat dengan Liu Qing seperti ini. "Biar ku beritahu yang sebenarnya." Fendi Zanders menghela napas tak berdaya, lalu melanjutkan, "Memang benar aku datang ke pesta hari ini, tapi aku tidak punya surat undangan sama sekali, jadi aku hanya bisa memanjatnya tembok untuk masuk, seperti yang kamu lihat, tembok setinggi itu sendiri. Butuh banyak usaha untuk membaliknya, dan pasti akan sulit jika aku membawamu bersamaku, jadi kamu harus melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Memanjat tembok dan masuk."
Setelah Liu Qing mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, lalu melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, apakah kamu seorang pencuri? Aku bukan pencuri, aku hanya pergi ke pesta. Fendi Zanders mengerutkan kening dan menjawab. Kalau begitu aku akan memanjat tembok bersamamu. Aku belum pernah memanjat tembok itu ketika aku besar nanti. Menurutku ini sangat mengasyikkan dan menarik. Liu Qing berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Apa gunanya memanjat tembok? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berteriak. Hal-hal yang belum kulakukan sangat menarik. Bagaimanapun, kamu harus membawaku masuk hari ini. Jika kamu tidak menerimaku, aku akan meminta seseorang untuk menangkapmu. Lalu aku akan lihat apa yang akan kamu lakukan. Liu Qing berkata kepada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Kakak, apakah aku menyinggung perasaanmu? Kamu menabrakku dengan mobil dulu, dan sekarang kamu membiarkan aku membawamu melewati tembok. Apa yang ingin kamu lakukan? Fendi Zanders bertanya pada Liu Qing tanpa berkata-kata. Oh, kita berdua sudah ditakdirkan, maukah kamu membantuku? Liu Qing bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, dan berkata dengan suara rendah, jika kamu ingin aku membantumu, tetapi jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak bertanggung jawab dan aku akan memberitahumu. Itu tidak akan berhasil, kamu harus membiarkanku masuk dengan selamat. Liu Qing berkata sambil tersenyum. Kamu. Melihat Liu Qing, Fendi Zanders terdiam, mengerutkan kening, dan berkata, oke, jangan buang waktu, aku akan mengantarmu dulu. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders membantu Liu Qing dinding. Liu Qing sering berlatih yoga, sehingga tubuhnya masih sangat fleksibel, dan dia sangat mudah memanjat tembok. Selama proses mengatasi tembok, tubuh Fendi Zanders dan Liu Qing pasti akan bersentuhan satu sama lain. Fendi Zanders mengetahui bahwa sosok Liu Qing sungguh luar biasa. Setelah membantu Liu Qing membalikkan badan, Fendi Zanders berlari dan melompat dengan sangat mudah. Setelah mendarat dengan selamat, Fendi Zanders berencana membawa Liu Qing menuju aula tempat pesta diadakan. Tetapi setelah Fendi Zanders mengambil 2 langkah, dia menemukan bahwa Liu Qing berdiri di tempatnya dan tidak mengikutinya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kakimu terkilir saat memanjat tembok tadi? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Liu Qing. Tidak. Liu Qing menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Pestanya akan segera dimulai. Kata Fendi Zanders dengan suara rendah. Aku tidak sengaja menggaruk rokku tadi, aku mungkin tidak bisa berjalan. Kata Liu Qing kepada Fendi Zanders tanpa daya. Dan Fendi Zanders tanpa sadar melirik rok Liu Qing, dan menemukan bahwa rok itu memang telah dipotong dengan celah besar, dan kaki giok putihnya menjulang, yang sangat menarik. Aku hanya bilang aku tidak akan membiarkanmu masuk. Kamu harus ikut denganku. Aku tidak punya waktu untuk memedulikanmu sekarang. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan membawamu pergi setelah pesta selesai. Selesai. Kata Fendi Zanders tak berdaya. Tidak, kamu tidak bisa pergi sekarang, apa yang harus aku lakukan jika kamu pergi? Liu Qing buru-buru berteriak pada Fendi Zanders. Kalau begitu aku tidak bisa menyelesaikan masalah meskipun aku tetap di sini. Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Pokoknya, aku tidak peduli. Jika kamu berani pergi, aku akan mencari seseorang untuk melaporkanmu, dan kemudian kita berdua akan diusir. Liu Qing cemberut dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kakak, apa yang kamu inginkan jika kamu tidak membawamu menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan? Fendi Zanders bertanya pada Liu Qing dalam keadaan hancur. Setelah Liu Qing ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, saya pasti tidak bisa memakai rok ini, Anda dapat membantu saya menemukan rok atau celana sekarang. Menurut Anda ini rumah saya. Di mana saya bisa mencarikan rok untukmu? Fendi Zanders berteriak. Kamu bisa membantuku membeli satu. Jawab Liu Qing ringan. Fendi Zanders tahu pesta akan segera dimulai, rok Liu Qing sudah robek seperti ini, jika dia pergi ke pesta seperti ini, dia pasti akan dianggap bodoh. Jika Fendi Zanders meninggalkan Liu Qing di sini, Liu Qing pasti tidak akan melepaskannya, tetapi jika dia keluar untuk membeli rok, itu akan terlambat, jadi Fendi Zanders tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, Fendi Zanders, aku punya solusinya. Liu Qing tiba-tiba berbicara kepada Fendi Zanders. Ke arah mana? Fendi Zanders bertanya dengan sangat cemas. Clubhouse ini besar sekali, pasti ada ruang ganti staf wanita di dalamnya, kenapa kamu tidak mencuri rok untukku saja di ruang ganti? Liu Qing berkata sambil tersenyum.